Saat ini tengah berlangsung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Otak-Atik Merah Putih. Berlangsung selama 2 hari terhitung sejak tanggal 22 hingga 23 Oktober 2025. Program kolaborasi antara tim Tera Saintek Pens dan juga Kampung Dolanan Surabaya ini menghadirkan kompetisi menyusun balok merah putih yang diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ingin tahu bagaimana keseruan program ini berlangsung? Mari bersama-sama kita saksikan selengkapnya dalam liputan berikut ini. Otak-atik merah putih, suatu inovasi riset saintek terapan untuk mendeteksi dini penurunan fungsi kognitif otak atau brain rot secara menyenangkan dan inklusif. Teknologi berbasis AI yang digunakan mampu merekam pola gerakan, kecepatan, dan strategi peserta dalam menyusun balok merah putih yang kemudian dianalisis untuk mengukur potensi kognitif otak secara kuantitatif dan objektif. Persiapan matang dilakukan sebelum hari H pelaksanaan. Dari simulasi alat dan permainan oleh mahasiswa di kampus Pens yang bertujuan meminimalisir kesalahan pada alat dan program. Pada hari pertama, dilakukan juga simulasi secara langsung bersama siswa-siswi SDN 5 Simokerto, di mana mereka mencoba secara langsung permainan otak-atik merah putih. Di hari utama kegiatan, para siswa-siswi nampak bersemangat walau terik matahari Surabaya menerpa. Mereka terlihat serempak mengenakan pakaian adat dengan bermain ice breaking, senam bersama, dan permainan mini cublak-cublak suweng yang sekaligus menjadi persiapan pembukaan kegiatan. Kegiatan resmi dibuka dengan sambutan oleh Profesor Dr. Mike Yuliana STMT, Kepala Sekolah SDN 5 Simokerto dan Lurah Simokerto, dengan aksi simbolis memainkan kincir bunyi yang disambut meriah oleh seluruh peserta. Kegiatan inti berlanjut pada permainan tradisional seperti egrang dan bakia, hingga memasuki sesi utama yakni kompetisi susun balok merah putih berbasis AI. Dalam penelitian ini, tim Tera Saintek Pens yang dikoordinatori oleh Dr. Adnan Rahmat Anombesari SST MSc PhD bersama rekan dosen lainnya seperti Fernando Ardila SST MT PhD, Ahmad Alimuddin SST MCom PhD, Reni Silistiorini BNMT, dan Mareta Ruswiansari SST MT berkolaborasi mengembangkan sistem pengukur kognitif berbasis permainan tradisional. Pendekatan ini menggabungkan sains dan teknologi serta kearifan lokal sebagai model ko-kreasi untuk meningkatkan literasi saintek di masyarakat. Tujuan utama kegiatan ini salah satunya adalah untuk mendeteksi penurunan fungsi kognitif anak akibat ketergantungan anak pada gadget ya. Jadi sekarang ini kan banyak anak-anak yang terpapar gadget, kemudian konten-konten yang brain rot dan sebagainya gitu ya, sehingga kita mencoba untuk memodifikasi kegiatan aktivitas kompetisi ya, aktivitas kompetisi itu dengan gabungan antara permainan tradisional dan juga kegiatan otak-atik merah putih tadi. Kampung Dolanan adalah salah satu kampung yang menginspirasi ya di kota Surabaya, dan Kampung Dolanan ini menjadi pilot project kami gitu ya, bagaimana menggabungkan antara kegiatan dolanan yang banyak mengeksplorasi fisik anak-anak gitu ya dengan kegiatan kognitif ya di riset kami yang banyak mengeksplorasi otak. Jadi menggabungkan antara kegiatan fisik dengan kegiatan aktivitas otak ini menjadi suatu hal yang menarik gitu ya dalam kegiatan otak-atik merah putih ini. Proses riset sebetulnya kami sudah panjang, dimulai di Jepang ya di 1-2 tahun yang lalu untuk kegiatan project untuk mendeteksi fungsi kognitif untuk lansia gitu ya. Dan di Indonesia kami mencoba untuk memodifikasinya untuk bagaimana mendeteksi untuk kemampuan berpikir anak gitu ya. Yang tentunya itu akan lebih bermanfaat untuk Indonesia di masa depan. Tidak hanya dari akademisi, pihak komunitas turut aktif dalam kegiatan ini. Ketua Kampung Dolanan Surabaya yakni Mustafa Sam berperan dalam merancang dan melaksanakan permainan tradisional sebagai bagian dari media edukasi kognitif.
Kalau secara persentasenya saya rasa ada di sekitar 98% ya, karena anak-anak senangnya dapat, terus kemudian daya latih otaknya juga dapat, terus kemudian mereka juga mengenal apa itu yang namanya teknologi, apa itu yang namanya AI. Sekolah juga mengetahui tentang dampak dari AI tanpa menghilangkan fungsional manusianya gitu ya. Itu menjadi goals yang bagi saya sangat menyenangkan dan berdampak pada satu anak, dua masyarakat yang ada di sini, tiga adalah sekolah dan gurunya. Sehingga ke depan kalau misalkan terjadi kerjasama lagi antara kampus dengan sekolah, itu menurut saya akan sangat menyenangkan. Karena sesuatu yang sifatnya kontinu itu yang akan punya dampak berkelanjutan. Dukungan lain juga datang dari pihak sekolah. Kepala Sekolah SDN 5 Simokerto, Intan Ika Ashabul Maimanah MPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengalaman belajar kontekstual bagi siswa, sekaligus melatih koordinasi mentorik dan kerjasama tim. Ini sangat luar biasa, di mana anak diperkenalkan bermain game, tapi juga nanti anak-anak terdeteksi secara intelijensi bagaimana tingkat kecerdasan anak-anak. Jadi sangat membantu nanti ke depannya data-data yang akan masuk ke kita. Kesan pesannya untuk PENS dan juga kampung dolanan, silakan terus dilanjutkan kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mungkin tidak hanya di Simokerto 5 saja, di SD-SD di satu Surabaya, agar dapat merasakan bagaimana manfaatnya kegiatan semacam ini. Lurah Simokerto Arif Insani Eskomemte, sekaligus menjabat sebagai Bunda PAUD Simokerto, menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini merupakan bukti nyata sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbasis edukasi dan teknologi. Respon masyarakat senang sekali, terutama adik-adik, bisa difasilitasi mainan-mainan, bisa having fun ya, bahagia untuk melakukan permainan-permainan edukasi. Kami mendukung sekali aktivitas adik-adik ini. Mungkin kita sediakan sarana prasarana yang melalui RT RW terutama itu. Dan kami support full kegiatan ini supaya bisa mengarahkan adik-adik dan mengurangi aktivitas negatif dari gadget. Dengan roadmap yang terstruktur, program Otak-Atik Merah Putih diharapkan dapat menjadi model gerakan inovasi yang bersinergi antara inovasi teknologi dan kearifan lokal yang bermanfaat nyata bagi dunia pendidikan dan kesehatan. Dian Kurniawati dan Tio Krisnadaru Listio Aji melaporkan untuk PENS.